Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, saya Devi Nur Ajijah dengan NIM 225040036 beserta rekan saya Diajeng Mutiani Absari dengan NIM 225040030, program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Pada kali ini akan menjelaskan mengenai gelombang ultrasonik dan keterkaitan gelombang ultrasonik di dalam ilmu fisika dan ilmu biologi. Untuk itu, mari kita simak pembahasannya. Oke teman-teman, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai hubungan ultrasonik dalam bidang fisika dan dalam bidang biologi. Sebelum kami membahas lebih mendalam mengenai materi tersebut, perlu adanya pemahaman konsep mengenai pengertian dari gelombang ultrasonik itu sendiri. Apakah teman-teman tahu apa sih itu gelombang ultrasonik? Gelombang ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk bisa didengar oleh telinga manusia, yaitu kira-kira di atas 20 kHz. Hanya beberapa hewan yang menggunakan konsep ultrasonik seperti lumba-lumba yang menggunakannya untuk komunikasi, sedangkan kelelawar menggunakan gelombang ultrasonik untuk navigasi. Seperti gambar di samping ya. Lalu, gelombang ultrasonik merupakan bagian dari gelombang bunyi. Ciri-ciri dan sifat gelombang ini sama dengan bunyi, yaitu dapat dipantulkan dan dapat diserap. Gelombang ultrasonik yang mengenai benda padat maka akan dipantulkan. Pemantulan ini yang dimanfaatkan oleh kelelawar yang dapat mendengar suaranya. Berdasarkan pantulan tersebut, kelelawar dapat dengan tepat memperkirakan di mana letak makanannya atau agar dapat terbang di malam hari tanpa menabrak benda lain. Di mana teman-teman gelombang ultrasonik yang mengenai benda lunak seperti kain yang melingkupi semua bahan tekstil dan busa akan diserap loh. Selain itu, bunyi tidak akan memantul, bergema, bergaung. Bunyi yang dikeluarkan langsung diserap dan langsung hilang. Gelombang ultrasonik ini hanya ada satu macam, hanya frekuensinya saja yang berbeda-beda. Begitu pula dengan panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambat. Beberapa manusia seperti anak bayi diyakini dapat mendengar gelombang ultrasonik dengan frekuensi mendekati audiosonik. Itu sebabnya bayi sering terdengar tiba-tiba menangis. Berdasarkan ilmu sains, bukan karena melihat makhluk lain ya, tetapi karena mendengar suara yang sangat tinggi. Selain itu, gelombang ultrasonik juga memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah untuk sebagai tes USG. Karena dalam dunia kedokteran, peran tes ultrasound sangat besar. Selain melihat perkembangan bayi di dalam kandungan, tes USG juga digunakan untuk pertama, diagnosis penyakit dalam, yang kedua, mengevaluasi aliran darah, yang ketiga, memandu jarum pada proses biopsi. Yang kedua, gelombang ultrasonik juga digunakan sebagai metode ekolokasi di kapal selam. Gelombang ultrasonik yang dikeluarkan oleh kapal selam digunakan untuk memindai lokasi dan menemukan musuh. Dan yang ketiga adalah gelombang ultrasonik dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Salah satu konsep penerapannya sering kita lihat dalam permasalahan kasus seperti dalam soal. Contoh soalnya adalah seperti berikut. Jika laju gelombang ultrasonik ialah 1.500 meter per sekon, selang waktu antara pemancar dan penerimaan kembali gelombang tersebut adalah 4 sekon, berapa dalamnya laut? Yang perlu kita ketahui di sini bahwa soal tersebut merupakan soal pemantulan bunyi yang menggunakan gelombang ultrasonik. Jadi, bisa kita menggunakan rumus S sama dengan setengah VT, di mana S ini merupakan jarak atau kedalaman laut dalam tulis satuan meter. Yang kedua adalah V sama dengan cepat rambat dalam satuan meter per sekon, dan T adalah selang waktu. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus melihat apa yang diketahuinya dan mencari apa yang diketahui di dalam soal. Yang diketahui adalah
laju gelombang ultrasonik jika 1500 meter per sekon. Jadi V sama dengan 1500 meter per sekon. Dan pemancaran dan selang waktu penerimaan kembali gelombang tersebut adalah 4 sekon. T sama dengan 4 sekon. Jadi berapa dalamnya laut? Nah, kita tulis rumusnya adalah dalamnya laut bisa dilambangkan dengan D atau bisa dilambangkan dengan S sama dengan V kali T bagi 2. Sama dengan V-nya 1500 dan T-nya 4. 1500 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 3000 meter. Jadi dalamnya laut adalah 3000 meter. Mudah bukan? Nah, selain itu, manfaat yang keempat, gelombang ultrasonik bisa digunakan sebagai pembasmi hama. Pembasmi tikus, nyamuk, dan lalat bukan hanya memakai alat penyemprot atau jebakan. Ada juga alat yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk menghalau hama-hama tersebut. Suara ultrasonik yang masuk ke telinga manusia dan ke telinga hama sangat bising hingga membuat hama tersebut tidak nyaman dan melarikan diri. Nah, selain itu, gelombang ultrasonik juga memiliki bahaya bagi kesehatan manusia. Adapun bahayanya, yang pertama adalah mempengaruhi kesehatan janin, di mana perlu diketahui bahwa penelitian yang dilakukan di Australia yang melibatkan 1.400 wanita hamil yang menggunakan tes USG, mereka menjalani tes USG 5 kali selama kehamilan, ternyata melahirkan bayi dengan berat badan yang lebih rendah dibandingkan dengan wanita yang menjalankan sekali USG. Nah, bahaya yang kedua adalah mempengaruhi kinerja organ tubuh. Tes ultrasonik bukan hanya mengeluarkan gelombang suara, tetapi juga gelombang panas. Panas yang dikeluarkan ini dapat mempengaruhi kinerja jaringan lunak tubuh manusia. Panas yang keluar dapat mencapai 40 derajat Celcius. Yang ketiga, bahaya dari gelombang ultrasonik adalah dapat menyebabkan kerusakan telinga. Mengapa demikian? Walaupun gelombang ultrasonik tidak dapat didengar manusia, desibelnya sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada gendang telinga. Ultrasonik adalah suatu gelombang suara dengan frekuensi di atas 20 kHz, jadi bukan sebagai radiasi pengion seperti sinar X. Sedangkan gelombang suara yang dapat kita dengar berfrekuensi antara 20 Hz dan 20 kHz. Ultrasonik dibuat pertama kali dengan piezoelectric transducer oleh Howard Hodge, seorang ahli fisika gelombang pada abad 19. Ultrasonografi atau USG merupakan salah satu pemanfaatan ultrasonik dalam bidang kedokteran. Misalnya untuk diagnosa berkas, ultrasonik dipancarkan ke dalam tubuh pada daerah yang diinginkan. Sebagai gelombang tersebut akan dipantulkan kembali ke permukaan tubuh karena struktur dalam tubuh kita tidak homogen, maka gelombang pantulnya juga tidak homogen. Sinyal-sinyal gelombang pantul tersebut setelah diolah oleh seperangkat peralatan elektronik selanjutnya ditayangkan pada layar monitor. Dengan prinsip ini, struktur bagian dalam tubuh dapat dilihat dan efek biologi dari ultrasonik pertama kali ditemukan pada kapal yang menggunakan sonar atau sound navigation and training. Ikan-ikan kecil dan binatang-binatang laut di sekitar transducer atau pemancar ultrasonik mati. Hasil-hasil pengamatan lebih lanjut oleh dua peneliti barat, yaitu Watt dan Loomis, menunjukkan bahwa ultrasonik dengan frekuensi 300 kHz selama beberapa menit dapat membunuh ikan-ikan kecil, katak, serta dapat merusak spirogyra. Efek biologi. Berbagai efek biologi dari ultrasonik saat ini tengah diselidiki secara intensif di negara-negara barat. Secara fisik, ada 3 jenis akibat ultrasonik, yaitu efek mekanik, termik, dan kapitasi. Efek mekanik dapat berupa tekanan maupun getaran yang dapat mengakibatkan perubahan-perubahan dalam sistem biologi. Efek termik disebabkan karena konversi tenaga mekanik yang diserap oleh medium menjadi tenaga panas,
sehingga suhu naik. Kemudian telah ditemukan bahwa ultrasonik dapat menimbulkan gelembung-gelembung gas atau kapitasi dalam cairan. Apabila gelembung-gelembung tersebut terjadi dalam darah dan terangkut sumpal ke jaringan-jaringan penting seperti otak misalnya, tentu akan dapat menimbulkan akibat lebih serius. Nepiras dalam Basic Report 61 melaporkan bahwa kapitasi juga dapat menimbulkan radikal bebas atau ion tanpa pasangan yang mempunyai toksisitas tinggi dan dapat mengakibatkan perubahan-perubahan kimiawi. Karena ibu-ibu semakin gemar pada saat kehamilan memeriksakan kandungannya dengan USG, maka perhatian para ilmuwan kini tertuju pada bayi-bayi yang sebelum lahir telah mendapatkan paparan ultrasonik. Di Amerika Serikat, hampir 50% bayi telah mendapatkan paparan ultrasonik sebelum lahir. Sejauh ini belum ditemukan abnormalitas pada anak-anak akibat USG. Akan tetapi, mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka terus giat melakukan penelitian tentang kemungkinan efek tak terlihat seperti perubahan kimiawi kecil atau efek tertunda atau kanker dan berbagai efek genetik. Dalam kaitannya dengan efek USG ini dan sehubungan dengan semakin banyaknya penggunaan USG untuk diagnosa serta untuk mengurangi kemungkinan resiko sekecil mungkin, maka NCRP menganjurkan akan penggunaan USG dilakukan sebijaksana mungkin dengan mempertimbangkan perbandingan untung dan rugi dan mengkonsultasikannya dengan pasien. Nah, berikut adalah contoh bunyi ultrasonik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gelombang yang dihasilkan elektrokardiogram. Yang kedua, gelombang yang dihasilkan alat ultrasonografi atau USG. Yang ketiga, alat navigasi lumba-lumba, paus orca, paus sperma, dan berbagai jenis kelelawar. Yang keempat, bunyi yang dikeluarkan tarsius, tikus, dan berbagai jenis serangga. Yang kelima, bunyi yang dikeluarkan kukang dan slot sebagai peringatan bahaya. Yang keenam, bunyi yang dikeluarkan sonar kapal laut. Yang ketujuh, gelombang yang dihasilkan alat pembersih ultrasonik. Yang kedelapan, alat terapi untuk penyembuhan tumor dan kanker. Dan yang kesembilan, bunyi dari alat operasi atau pembedahan tanpa sayatan. Apa itu sonar? Sonar merupakan singkatan dari Sound Navigation and Ranging, yakni sebuah sistem perangkat untuk mendeteksi serta menentukan jarak benda yang berada di bawah laut. Sistem sonar bekerja dengan menggunakan gelombang suara ultrasonik. Gelombang suara ultrasonik memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Gelombang ini dapat merambat dan menjalar jauh ke dalam air laut dibandingkan gelombang suara. Cara kerja sonar yang hebat, ternyata hasil tiruan dari proses lumba-lumba dan kelelawar dalam mencari mangsa dan mengetahui benda di sekitarnya. Sistem sonar memang banyak digunakan dalam perkapalan. Tidak heran jika sonar sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni sonar aktif dan sonar pasif. Kedua sonar memiliki perbedaan jika dilihat dari cara kerjanya. Sonar aktif. Cara kerja dari sonar aktif berawal ketika kapal mengirim pemancar atau transmitter berupa gelombang suara ke dalam air menggunakan transducer sonar. Transducer sonar adalah sebuah alat yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara di dalam air. Selanjutnya gelombang suara akan merambat di dalam air dan lalu mengenai objek sasaran misal batu karang, ikan, dan lainnya yang berada di bawah air laut. Gelombang suara yang telah terkena objek berikutnya terpantul menghasilkan efek gema atau echo. Sinyal pantulan tersebut langsung diterima oleh detektor, dan kemudian dianalisis pada sebuah monitor untuk mengetahui arah, cepat rambat gelombang, dan waktu, yang nantinya berguna untuk mengukur kedalaman laut. Jadi, dari gelombang suara yang dipancarkan sampai gelombang suara itu kembali, kita bisa estimasikan jaraknya dengan rumus cepat rambat bunyi.
Karena jarak gelombang suara ultrasonik di laut itu bolak-balik, gelombang suara datang dan pantul, maka dibagi dua. Sonar pasif. Cara kerja dari sonar pasif sangat sederhana dan ini merupakan sistem sonar pertama yang dibuat oleh manusia. Sistem sonar pasif tidak mengirim sinyal ataupun gelombang suara seperti sonar aktif. Sonar pasif hanya dapat mendeteksi gelombang suara yang datang ke arah penerima, lalu hasilnya dapat diketahui dengan melihat di layar monitor. Tidak heran jika sonar pasif tidak dapat mengukur jarak objek dan juga kedalaman laut, namun masih dapat menentukan arah objek dan terkadang digunakan untuk mendeteksi suara hewan laut, misalnya paus. Manfaat sonar. Pemanfaatan sistem sonar cukup luas digunakan manusia untuk berbagai keperluan, di antaranya mendeteksi kapal selam, keselamatan penyelaman, penangkapan ikan. Pada bidang kedokteran, sistem sonar diterapkan dalam teknologi ultrasonografi, USG, hingga mendeteksi adanya penyakit pada manusia. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kesenian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.